Selamat siang, perkenalkan saya Della. My background sebenarnya teknologi, media, dan licensing. Tapi akhirnya terpaksa harus ikutan produksi juga karena ini berkenaan dengan my point of view ya, dari service dan distribusi. Ketika kita review dari semua film yang udah kita license, kita masih punya kebutuhan yang tinggi untuk membuat audiens tiap minggu, tiap saat kembali lagi ke platform. Kalau di platform seperti Netflix, Hook, View, iFlix dan lain-lain, judul-judul yang besar seperti Keluarga Cemara, Pengabdi Setan itu membuat orang ingat, oh ada judul yang bagus itu di dalam servisnya. Tapi yang membuat orang datang setiap minggu, bolak-balik datang lagi adalah sesuatu yang episodik. Dan yang episodik at that time sekitar 3 tahun yang lalu itu hanya ada di sinetron dan hanya sinetron aja. Dan sinetron dan FTV termasuk hal yang kita license mungkin sekitar 8.000 hours of content, tapi itu adalah part of the catalog yang kita udah invest dan people nggak consume, nggak ditonton sama orang-orang. Yang ditonton sama orang-orang film-film yang besar yang waktu itu udah di license, misalnya Ayat-Ayat Cinta 2, Ada Apa Dengan Cinta, Cek Toko Sebelah. Jadi setelah kita analisis ada kebutuhan untuk IP yang besar, judul-judul yang bagus, sesuatu yang high quality in movie quality, tapi dibuatnya serial, episodik. Jadi adalah kebutuhan untuk bikin episodik dari IP yang bagus dan kualitinya udah pasti harus yang bagus karena audiensnya udah makin pintar, udah nggak bisa dikasih yang levelnya sinetron, levelnya FTV, mereka udah nggak mau nonton. Akibatnya waktu itu ada IP besar yang available untuk dibikin series, dijadiin Hook original series yang sekarang works really well in the platform, itu Cek Toko Sebelah. Ya, Cek Toko Sebelah ada 12 episode, masing-masing 30 menit. 30 menit itu waktu yang baik untuk orang nonton dalam satu kali attempt dan completed. Karena kalau filmnya panjang, sekitar 90 atau 120 menit, menurut analisa mereka harus 2 atau 3 kali untuk bisa mencapai completion. Jadi 30 menit adalah the right size untuk bikin yang episode karena sambil commuting, sambil jalan mereka bisa nonton sampai selesai. Oke, terima kasih Mbak Della. Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan kurang lebih pertama dari tadi kan seringkali dikeluarkan kata-kata IP ya. Ada yang nggak tahu mungkin IP itu apa? Tahu semua ya. IP intellectual property artinya ide-ide cerita yang exist sebelum film itu ada gitu ya. Jadi kan kalau Pak Audi tadi mencontohkan bisa dari buku atau Keluarga Cemara dari seri film sebelumnya gitu, atau kalau dari contoh HOOQ Cek Toko Sebelah ya. Jadi sebenarnya kalau dulu mungkin film itu setelah tayang sudah habis gitu. Tapi sekarang dengan adanya OTT dan layanan streaming gitu, film itu jadi masa hidupnya jadi lebih panjang ya Pak. Oke, mungkin kembali lagi tadi ke ide yang disampaikan oleh Pak Andi. Dalam memilih film itu ternyata tidak segampang itu ya. Kadang kita harus selalu conflicted gitu antara ide kita, selera kita sebagai pribadi, tapi ada juga selera pasar gitu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Andi gitu. Apa sih sebenarnya Bapak sebagai investor, sebagai venture kapitalis gitu? Apa nih selain dari IP yang baik, apakah Bapak melihat oh saya harus pakai aktor yang followersnya banyak atau apa gitu, ada nggak hal-hal seperti itu Pak? Sebenarnya komponennya banyak ya, maksud saya IP itu menjadi salah satu dasar yang gini, mungkin saya kasih numbers lagi supaya paham. Orang datang ke opening film itu karena antisipasi. Jadi bukan karena sesuatu yang dia tidak kenal sebelumnya. Nah, untuk menciptakan antisipasi ini caranya banyak. Salah satunya IP yang sudah dikenal. Jadi misalnya tadi Pak Audi menggunakan yang 99 tadi ya. Artinya orang sudah tahu sehingga oh ini yang dari novel itu loh. Keluarga Cemara, oh ini yang dulu di sinetron itu loh. Nah, jadi menciptakan antisipasinya itu menggunakan IP. Terus kemudian marketing. Jadi Falcon misalnya punya dana yang lumayan bagus dan tahu menggunakan marketing yang baik, bikin bungkusin gedung lah, bikin ini. Tujuannya apa? Orang jadi aware sehingga orang akan datang. Itu menciptakan antisipasi di opening weekend. Nah, ada yang unik banget, contohnya Dua Garis Biru.
saya nggak kebayang bahwa itu 2 juta sih. Prediksi saya cuma 500.000. Cuma ini film ajaib. Artinya apa? Premisnya dan trailernya jadi conversation yang luar biasa. Nah itu antisipasi. Nah setelah opening weekend, 4 hari itu baru itu bergulir karena produknya. Jadi menurut saya marketing, IP, cash itu matters, sama lanjutannya pun matters. Kenapa? Karena produknya deliver. Jadi, tapi kalau misalnya produknya nggak deliver, word of mouth-nya jelek, drop-nya itu jauh sekali. Nah sekarang balik, itu kan dari sisi kenapa kita start dengan IP. Tapi kalau kita ngomong setelah itu bagaimana membuat produk yang baik. Nah saya tadi cerita analoginya, bukan analogi, saya jajarin lah 2 film keluarga yang saya terlibat di awal tahun lalu, Keluarga Cemara sama Kulari ke Pantai. Kalau kita looking back, sekarang gampangnya adalah kita punya case study looking back. Kulari ke Pantai itu 415.000 penonton, Keluarga Cemara itu 1,7 juta penonton. Opening weekendnya si Keluarga Cemara, opening day itu 80 sampai 90 ribu. Jadi by weekend kita dapat 460 ribu, kita kali itu 1,7 itu multiplier 3,7 kali. Ya. Terus kemudian kalau Kulari ke Pantai itu opening days-nya kita cuma 40 ribu, 4 kali 4 160 ribuan, endingnya 415 ribu, tinggal dikali multiplier berapa. Nah sekarang pertanyaan saya gini, artinya Keluarga Cemara itu diuntungkan oleh IP. Kulari tidak diuntungkan oleh IP, tapi oleh brandnya Mbak Mira sama Riri sebagai pembuat film anak. Tapi cycle dari ketika saya invest di film itu Januari di tahun 2018 sampai dirilis filmnya bulan Juni, kesempatan membangun antisipasinya itu cuma 3 bulan. Keluarga Cemara, film itu kelar di bulan Agustus, September udah online ya, terus kemudian Oktober itu sudah di JAV. Terus kemudian tim produser udah mulai keliling membangun antisipasinya sampai bulan Januari. Nah jadi waktu marketingnya tuh matters banget untuk ngenalin orang. Nah itu karena dari sisi proses untuk menciptakan antisipasi. Nah sekarang baru balik saya kepada produknya sendiri. Kita balik kepada trailer. Ini pendapat saya, yang lain boleh punya pendapat yang berbeda, tapi what constitute a good trailer? A good trailer itu saya cuma bilang satu. What's in it for the audience untuk nonton film ini? Caranya yang paling gampang itu pakai stake. Stake itu taruhan. Jadi Keluarga Cemara, the first itu gampang banget. Saya bangkrut, kita bangkrut. Habis itu lagunya harta yang paling berharga langsung nangis. Kenapa? Bangkrut itu everyone pernah ngalamin. Semua keluarga, tetangga, teman, baru mulai ceritanya. Belakangnya itu menjadi introduction dan segala macam. Tapi sticknya clear. Jadi film ini sticknya adalah saya bangkrut, kira-kira akan terjadi apa. Kalau kita balik ke Kulari ke Pantai. Kulari ke Pantai kalau yang nonton itu ceritanya anak kota yang jalan-jalan sama sepupunya dari Jakarta ke Banyuwangi. Sticknya satu, saya kepengen jalan-jalan karena kepengen ketemu dengan server idola saya. Kalau sampai nggak ketemu dengan server idola, yang terjadi apa? Ya nggak apa-apa, ya cuma sedih doang. Sehingga sticknya nggak tebel. Sehingga bagi orang yang lihat trailernya, kepengen ini, oh ini film jalan-jalan. Ya, saya punya satu lagi film yang saya terlibat, Aruna dan Lidahnya, 165.000 penonton. Problemnya menurut saya sama, di dalam trailernya sendiri sticknya nggak strong. Tapi saya bilang ini bukan satu-satunya cara. Kalau kita ngelihat trailernya Gundala, saya nggak lihat sticknya itu strong. Tapi sensibility terhadap Indonesianya dia dapat, relevance terhadap audiensnya dapat, dan ini Joko. Artinya apa? Joko is a brand. Nah jadi kalau Joko nggak mau reveal plot, ya lu tonton aja. Aku adalah film, dia sudah punya brand, seorang pembuat film yang baik, kamu nonton karena ini filmnya Joko, looks-nya keren, introduction karakternya jelas, tapi sticknya belum kelihatan, ini sticknya apa ya? Nah, Anda kepengen nonton karena itu. Makanya saya bilang stick bukan satu-satunya, tapi menurut saya cukup mudah, kalau itunya kuat, act one-nya kuat, act one itu selalu tentang stick. Act 3 itu resolution, tentang kalau ini gue mau mati, udah jatuh, tertimpa tangga, mau mati kelindas truk, nah ujungnya itu rewarding. Kalau satunya kuat, tiganya gampang untuk bagus.
Duanya itu gantungin cerita supaya bertahan, supaya apa yang membuat kamu bisa berubah menjadi seperti itu. Gampangnya gitu. Jadi saya setelah baca skrip puluhan biji 1 tahun, saya lihat, oh kira-kira saya punya guideline nih. Di awal saya selalu ngitin, stick, motivasinya apa, karakter ini mau ngapain. Kalau itu nggak jelas, kalau itu internal struggle, cerita tentang wah diri saya itu tertekan karena stres teman saya ini atau apa, tapi internal ngomong sendiri, waduh susah banget. Ya kan jadi film kontemplasi, Iya, betul, nggak betul, akan betul. accessible ceritanya. Susah divisualkan ya Pak. Susah divisualkan dan mungkin bisa dibuat, akan jadi film art, tapi susah untuk orang lain tuh relate. Untuk diterima. Yes. Oke, Nah, baik, itu. terima kasih Pak Odi. Pak Andi, maaf. Mungkin selanjutnya ke Pak Odi. Kalau tadi kita ngomong soal ide, tapi kita belum sempat mention soal talent ya Pak. Iya. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri, kalau dari soal talent, apakah lebih baik untuk memakai talent-talent yang sudah berpengalaman atau mungkin talent-talent baru? Ya kalau boleh milih sih memang yang udah pengalaman Mbak, punya nama. Karena jujur ini udah bukan rahasia lagi, di industri itu punya followersnya luar biasa gitu. Tapi ketika saya memilih Vanessa waktu itu dan Iqbal di Dilan, itu memang gak ada siapa-siapa, Vanessa bukan siapa-siapa gitu. Tapi saya percaya kekuatan daripada konten itu sendiri, bahwasanya siapapun yang memerankan kalau kontennya kuat, itu akan jadi sesuatu gitu. Iqbal dulu juga di CGR gak ada apa-apanya, gak terkenal apa-apa. Tapi begitu saya dapat novelnya Dilan waktu itu, siapapun saya bilang, sama saya bersependapat sama PD baik gitu, bahwasannya jangan ikut teori di film. Kita kasih bagus konten, siapapun akan jalan. Dan dulu kita nggak kepikiran ada orang-orang yang punya nama sekelas seperti Iqbal yang sedikit punya nama lah, walaupun di CGR-nya mereka nggak terlalu sukses. Siapapun akan jalan. PD bilang gitu. Saya diskusi dengan PD baik waktu itu. Percayalah Pak, ini memang saya yakin asal looknya kita jaga. Memang kalau PD kan orangnya bebas-bebas aja, tapi tetap saya menjaga itu. Tetap look tuh harus dijaga, paling tidak mewakili karakternya mereka gitu loh. Waktu itu tempat debat juga, kalau Dilan tuh harus gimana, strong atau gimana, enggak. Dilan tuh enggak stereotip, maksudnya tidak harus jagoan itu badannya tinggi besar kayak gitu. Ya dia cungkuring-cungkuring sedikit enggak apa-apa gitu, maksudnya kurus-kurus sedikit enggak apa-apa. Dan itu memang akan jadi satu karakter baru gitu loh, bukan yang hero banget dan harus badannya gede gitu, enggak. Nah itulah kita pakai menurut saya. Ya memang kalau dilihat di industri saya memang pengen banget sih dapat nama besar gitu loh. Tapi ya kembali ke konten, kalau konten itu kita merasa yakin, ya anyway siapapun bisa memerankan itu asal sepanjang tidak miss casting aja bagi saya. Banyak juga kan film-film besar dengan wakil bintang besar juga nggak jalan gitu loh. Jadi ya intinya sih di industri ini memang ajaib aja Pak, tidak ada profesornya. Jadi siapapun bisa menciptakan satu hal yang ajaib ketika itu memang pas di penontonnya gitu. Jadi ya itu yang saya cari sekarang, bagaimana mendapatkan konten yang bagus dan bisa dimainkan oleh siapapun. Sama kan juga Garis Biru nggak ada juga pemain yang top ya Pak ya. Tapi kontennya menarik gitu kalau kita dibilang ya, itu kekuatan konten memang nomor satu. Nah itu juga terjadi di Dilan gitu, di samping memang IP-nya udah boleh bilang luar biasa gitu. Tapi ya sekali lagi kalau eksekusinya salah tetap salah juga Mbak. Banyak kok yang kejadian IP bagus tapi eksekusinya salah dan mungkin juga pemain salah, ya nggak jadi apa-apa juga seperti itu. Jadi ya kalau Anda menjadi sutradara atau filmmaker, ya percayalah dengan insting Anda sendiri gitu loh. Siapapun akan berbicara ketika film itu sukses akan wah hebat gitu kan. Tapi ketika memulainya itu kita berpikir ini akan jadi sesuatu nggak sih gitu. Nah itu dimulailah keyakinan kita di sana gitu. Kita akan berpartner dengan siapa, dengan kru siapa, pemainnya siapa, dan sisanya adalah ya kembali ke faktor luck lagi sih, yang itu yang tidak bisa dihindari gitu. Makasih. Ya, makasih Pak Odi. Dari tadi kita terus-terusan menyebutkan tentang 2 Garis Biru ya Mas Aris ya. Mungkin di sini ada yang udah nonton 2 Garis Biru? Wah, luar biasa. Sudah hampir 2 juta ya? Apa sudah 2 juta ya? Udah 2 juta lebih. Wah. Hari ini harusnya. Tepuk tangan dulu dong buat 2 Garis Biru dan Mas Aris. Mungkin Mas Aris mau cerita di balik proses pre-production dari 2 Garis Biru. Iya, tapi menarik tadi, maksud gue satu dulu yang perlu didudukan dulu gitu ya. Menarik sekali, ya industri film Indonesia memang sedang, yo goblok amat sih bikin trailernya begitu, kan film gue gak begini. Kok posternya begitu sih Pak? Bikin film bagus sama bikin film laku, itu sama kalau kita mau jadi pinter sama mau jadi cakep. Berdasarkan insight, kalau mau bikin film itu maka harus Kalau distributor saya nggak setuju Mbak.
Kenapa kita nggak direct selling gitu, kenapa harus ke sana gitu.